mereka sudah punya rencana ya 2022 dunia ini yang boleh hidup hanya 500 juta orang saja. Ya 7 miliar terlalu banyak dan seterusnya. Mungkin hanya mereka saja yang boleh hidup kira-kira begitu dan sebagian yang menguntungkan. Ya, ini opini. Yang kedua bilang, oh ini bikinan Amerika. Amerika lah yang bikin ini untuk melemahkan Cina sebagai pesaingnya. Banyak tulisan-tulisan. Kemudian yang ketiga, oh ini bikinan Cina. Cina mengembangkan lalu bocor. Nah, gitu ya. Ini ya untuk menghadapi musuh-musuhnya dan seterusnya. Jadi ini nggak akan berhenti dan itu selalu ada istilahnya orang-orang yang memang punya kepentingan di situ. Maka bagi kita seharusnya ayo kita sekarang kembali ke fokus ke fakta. Faktanya adalah sekarang COVID ini sudah menjadi penyakit wabah yang global pandemi. Global pandemi hampir sudah merata di planet bumi. Semua negara kena. Semua negara menghadapi runtuh sistem ekonominya dan seterusnya. Nah, itu menjadi fakta. Yang kedua adalah menjadi PR kita bersama. Sudah menjadi PR kita bersama, termasuk kita di negeri kita ini, bagaimana berkembangnya virus ini begitu cepat, begitu luas, sehingga tidak yang kita perlukan adalah aksi. Ya, bahwasanya kita harus bertindak, berikhtiar. Selain termasuk ikhtiar yang tidak boleh dilupakan, bahkan nomor satu adalah ikhtiar agama. Ikhtiar bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, beriman kepada takdir Allah, baru ditambahi dengan ikhtiar-ikhtiar yang bisa dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran, ya, dan yang sudah diatur oleh pemerintah, Departemen Kesehatan dan sebagainya. Itu menjadi fakta yang kita tidak bisa lari. Kemudian yang ketiga, termasuk fakta yang ini fakta agama, sering dilupakan. Fakta agama adalah apa yang terjadi sekarang ini lepas dari teori-teori itu, ini takdir Allah. Ini ditakdirkan oleh Allah, kita wajib menerima dalam arti ridho dan diperintah oleh Allah untuk ikhtiar. Dan hasilnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita sebut terus. Ya, karena kalau banyak figur publik kemudian tampil tapi tidak pernah mengingatkan kepada Allah tentang Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu kekurangan yang cukup serius, ya. Jadi umat kita, negara yang beragama, umat yang religius, ini harus kita kembalikan lagi menjadi ketangguhan dan kesembuhan adalah mengingat bahwa ini dari Allah, harus ridho kepada Allah, kita tenang menghadapinya karena Allah sudah menyiapkan di dalamnya pahala syahid bagi yang bersabar. Masya Allah. Luar biasa. Intinya bahwa kita perlu memilah mana yang opini, mana yang fakta, sehingga kalau mengembangkan opini tidak akan pernah ada habisnya. Begitu nggih, Kiai? Nah, mengenai opini dan fakta ini menarik. Kita akan lanjut kepada Gus Wahid nih. Ya, opini dan fakta. Mengenai fatwa untuk sholat di rumah ini, Gus. Kami mencoba, karena kami seorang penuntut ilmu, ya, jadi banyak bertanya kepada orang-orang yang pro dan kontra tentang ini, Gus. Ada orang yang pro bilang begini, ya wajib ditaati, sholat di rumah ya wajib taati, juga termasuk sholat Jumat di rumah. Bukan, sholat Jumatnya diganti sholat duhur di rumah. Nah, itu wajib taati karena ya itu kekeliruan. Saya maksudnya perkataan. Gimana? Sholat Jumat di rumah, bagaimana? Iya. Nah, itu nanti dijelaskan. Nggak, siap, Masya Allah. Bagaimana fatwanya, Gus? Oh ya, baik. Sampai dia sholat Jumat di rumah, jadi dia yang menjadi khatib. Ini benar. Subhanallah. Dia yang menjadi khatib, terus habis itu imam, makmumnya di Jumat yang pertama cuma satu, di Jumat yang kedua 2 orang. Iya. Beginilah pemirsa hikmahnya, kalau sudah ketemu begini kita banyak mendapatkan ilmu. Nah, ini mengenai fatwa itu, Gus, kami wawancara khusus dengan orang yang pro gitu di suatu daerah. Ini wajib taati karena yang diperintah itu pengikut. Dia berdalil dengan kaidah at-tabi'ut tabi'. Namanya pengikut ya wajib ikut. Juga kemudian entah kami sebagai penuntut ilmu tidak paham apakah ini betul
istidlalnya kami nggak paham. Termasuk mengambil dalil yaitu innamaju ilal imam yu'tan nabi fala takhtalifu alaih. Itu yaitu imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi jangan berselisih walaupun hadis itu sebenarnya untuk sholat. Itu yang mengenai yang pro. Jadi harus wajib. Jadi kalau sampai keluar perkataan begini, kalau sampai kemudian maksa sholat berjamaah, maka dia termasuk maksiat itu. Aduh, kami sebagai anak kecil ini tidak berani. Oh nggih gitu aja. Kemudian ada juga yang menghubungkan dengan gini, Gus. Ya gimana kalau semuanya lockdown, karantina di rumah, tidak ada kegiatan, ya tidak ngepul dapur ini. Jadi karena pemerintah tidak memberikan solusi begitu katanya. Jadi ya tidak apa-apa, dilanggar sudah. Begitu. Bagaimana mohon tanggapannya di masyarakat, karena yang ngomong ini juga tokoh agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Para guru, para kiai, narasumber yang bertiga yang saya hormati, mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya menyampaikan atau menjawab pertanyaan tadi, saya izin untuk memberi pembukaan juga dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengabarkan kana yuksiru minad doa Allahumma inni as'aluka sihhata wal iffata wal amanata wa husnal khuluq war ridha bil qadar. Ini di kitab yang sering dibaca Ustadz Farhan, Al-Adabul Mufrad. Adalah Nabi Muhammad SAW senantiasa memperbanyak doa. Ya Allah, aku meminta kesehatan. Ada 5 permintaan di situ. Yang kelima adalah aku minta diberi ridho untuk menerima takdir. Kalau dihubungkan dengan COVID ini ya memang bagaimana pentingnya kita menjaga kesehatan. Yang kedua adalah menerima takdir. Ya, saya sendiri merasakan ya bagaimana kalau nggak sehat itu berat sekali, berat. Ibadah terganggu. Begitu Allah kasih sehat memang ya qiyamul lail, sholat apa ini enak sekali. Mudah-mudahan wabah COVID ini secepatnya dicabut oleh Allah SWT. Terus untuk pertanyaan tadi tentang fatwa MUI ya. Ada fatwa yang terbaru yaitu yang diberi judul fatwa nomor 14. Fatwa nomor 14 ini disepakati oleh semua organisasi ya. Ada dari semua ormas untuk mendukung itu. Di poin yang nomor 2, fatwa itu bunyinya bahwa MUI tidak pernah melarang untuk sholat di masjid, untuk sholat Jumat. Kembali kepada kondisi masing-masing daerah. Saya kira intinya bisa diambil seperti itu. Kalau saya lihat di medsos, orang yang pro dan kontra itu kebanyakan ya di grup saya sendiri juga banyak grup kiai-kiai ya. Ada yang berkomentar itu sepertinya belum membaca secara lengkap fatwa itu. Jadi kembali ke opini tadi, fatwa belum dibaca, pihak ketiga sudah membangun opini. Lah yang ditanggapi opininya ini. Maka untuk itu ya kami khususnya
para guru, para kiai memang semestinya harus benar-benar memastikan yang saya tanggapi ini fakta atau opini. Pelajari bener, memang kadang-kadang ya kalau kita baca satu bentuk fatwa itu ya, yang dimulai dari apa istilahnya itu, landasan berpikir ya, kemudian memisahkan problem, kadang-kadang memang ya males ya. Sehingga yang opini itu yang sedikit dan mudah difahami itu yang justru difahami. Sehingga kalau saya pun membaca fatwa yang banyak itu juga kadang-kadang minta tolong orang untuk membacakan. Coba bacakan. Kita sempatkan waktu kadang-kadang sampai 30 menit sampai 1 jam untuk memastikan ini fatwa ini bagaimana bunyinya. Ini yang pertama itu. Terus yang kedua, diskusi di medsos ini memang sangat tidak memungkinkan. Sangat tidak memungkinkan. Ya macam-macam ya, yang sholat di masjid mengatakan yang di luar masjid ini, kalau tadi Mas Ustadz Ube atau Ustadz Hendra tadi menyampaikan yang tidak sholat di masjid, yang sholat di masjid juga banyak yang berpendapat yang sebaliknya. Itu yang di rumah itu bencong, macam-macam. Dan ini kan yang begini ini kan akhirnya nggak karu-karuan. Gitu. Ya, itu berangkat dari menanggapi opini tadi, bukan, sehingga kalau kita jangankan ya memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami fatwa pun kalau bukan ahlinya juga memang ya nggak bisa. Di fatwa ini bagaimana maksudnya itu pun juga perlu ada ahlinya. Jadi saya dalam kesempatan ini ya memberi nasihat, jangan yang ke masjid jangan sampai meremehkan yang tidak ke masjid jika memang niatannya itu benar. Sebenarnya orang yang nggak ke masjid dengan niat taat kepada himbauan di beberapa masjid tertentu, saya pun sangat mendukung itu. Di beberapa masjid tertentu yang memang petanya sudah peta merah, ya, itu saya juga sangat mendukung. Terus di beberapa masjid tertentu yang seperti masjid saya itu kan jamaknya pewancet orang-orang itu aja. Yang Jumatan ya 1 RW itu aja. Nah yang begini nih ya saya beranikan karena saya pastikan dengan menjaga adab-adab tertentu maka tetap saya laksanakan itu. Dengan perasaan tidak meremehkan yang tidak berangkat tadi. Adapun yang tidak berangkat, saya ngasih nasihat ya harus punya perasaan menyesal gitu. Ya Allah, saya nggak bisa ke masjid, saya rindu masjid ya Allah. Tapi suasana seperti ini, saya nasihat jangan sampai yang di tengah COVID ini terus gak ke masjid terus malam menikmati. Wah, nare ono COVID gak nang masjid tuh, wah, nah itu jenenge jamaah tewur. Tewur ruwet itu. Ya harus menyesal ya Allah ya Allah ya Allah. Terus yang kedua tadi ya tentang Jumatan di rumah. Imamnya 1, makmumnya 1, sholat Jumat ya, itu sholat Jumat itu bukan zuhur ya, sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Itu insya Allah nanti ditanggapi sama Ustadz Farhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena saya ini harus taat kepada guru, jadi harus saya tanyakan kepada guru saya yang satunya Ustadz Farhan. Tapi tentu saja belum tentang itu, tentang yang lain. Kita kan tadi sedang bicara tentang kekinian, ya, hubungannya dengan COVID-19, tapi kekinian, ya, Illuminati dan lain-lain. Kemudian tanggapan masyarakat tentang fatwa sholat di rumah, yaitu jamaah al-tewuriyah kata beliau. Maaf yang di luar Malang, ini bahasa kami ya, tewur itu ruwet, begitu. Nah,
Coba kita flashback ke zaman salaf, zaman dulu, di mana di sana ada umat terbaik dan yang kami tanyakan sebagai umat, sebagai penuntut ilmu kepada Al-Ustadz Farhan bin Thalib, semoga Allah melindungi beliau, adalah bagaimana sih, apakah memang zaman dulu pernah ada wabah dan bagaimana sikap orang-orang terbaik waktu itu menanggapi wabah. Dipersilakan Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Habib Jamal, Al-Ustadz Al-Mustasari, Gus Wahid, begitu juga Ustadz Hidra dan teman-teman Hijrah United yang berada di tempat ini, begitu juga semua pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merasa sangat bahagia dengan acara seperti ini, bisa duduk bersama, kemudian ada sesuatu yang kita diskusikan sekarang ini, yang dimana sesuatu ini memang hakikatnya adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wabah yang sedang menimpa umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum, wabah corona ini hakikatnya adalah ibtila dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan juga musibah, suatu bencana. Dalam arti musibah di sini adalah sesuatu yang menimpa manusia kemudian tidak disukai oleh manusia itu, dan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian dan cobaan. Jikalau halnya demikian, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di surah Asy-Syura, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum." Jadi tidaklah suatu musibah yang menimpa kalian kecuali itu karena perbuatan tangan kalian sendiri, hasil daripada perbuatan kalian sendiri. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk apa? Untuk bermuhasabah. Secara khusus umat Islam ini bermuhasabah terhadap diri masing-masing. Bagaimana ilaqahnya billah Subhanahu wa taala, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Dosa apa yang selalu ia laksanakan, maksiat apa yang selalu ia perbuat. Begitu juga ilaqahnya ma'annas, hubungannya dengan manusia yang lain. Apakah hubungan yang baik atau hubungan yang buruk? Karena dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi bahwa musibah apapun yang menimpa manusia, yang dimana hakikatnya itu adalah ibtila, cobaan, ujian dari Allah, di sini ada sesuatu yang dilaksanakan oleh mereka. Coba kita perhatikan misalnya tentang muamalah riba atau praktek riba atau transaksi riba. Bank-bank riba itu di mana-mana. Begitu juga
maksiat yang lain seperti zina wal iyadu billah itu juga di mana-mana. Dan itu terjadi di semua negeri tanpa pengecualian. Jadi maksiat-maksiat yang besar, dosa-dosa yang besar ini banyak diremehkan. Kadang-kala diremehkan. Jadi dia ini menganggap bahwa ini adalah dosa yang kecil. Padahal itu dosa yang sangat besar, maksiat yang sangat besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini faktanya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan atau menurunkan musibah ini. Betul, di situ ada hikmah yang baik. Ada hikmah yang baik bagi orang yang menerima ujian dan cobaan ini. Dia akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau ia menghadapi penuh dengan kesabaran. Akan tapi di sisi lain bisa jadi ini adalah hukuman bagi orang yang tidak bisa menerima ujian ini, yang tidak bisa menerima cobaan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jikalau kita kaitkan dengan zaman as-salafus salih ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, apakah wabah seperti ini pernah terjadi? Jawabannya iya, yaitu wabah ta'un yang pernah terjadi di zaman Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang terjadi di negeri Asyam. Dan di sini ada perkataan yang menarik dari imam madhab kita, yaitu al-imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang berkaitan dengan wabah ini. Dan pastinya beliau bagi kita adalah salaf. Beliau bagi kita adalah salaf, ulama terdahulu. Beliau berkata, al-imam Syafi'i berkata, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilya, Hilyatul Awliya, qala al-imam Syafi'i, lam ara anfa' lil bala'i minat tasbih. Lam ara anfa' lil bala'i minat tasbih. Jadi aku tidak melihat sesuatu yang lebih bermanfaat dalam arti untuk mengangkat bala kecuali tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu solusi atau salah satu cara yang diajarkan oleh as-salafus salih ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, yang diucapkan secara langsung oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi di sini kita himbau kepada umat Islam, perbanyaklah dari tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti tasbih mengucapkan subhanallah, mengagungkan Allah, mengucapkan subhanallah, diperbanyak dari tasbih, kemudian difahami makna-maknanya, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dikatakan subhanallah, maha suci Allah, dalam arti maha suci Allah dari apa? Dari berbagai macam kekurangan. Diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dikaitkan dengan wabah ini, bahwa wabah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, virus corona ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara virus itu tidak bisa dilihat dengan kedua mata telanjang, akan tapi bisa menghancurkan kehidupan umat manusia, bisa menghancurkan kehidupan umat manusia di atas muka bumi ini. Ini kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, kuasa siapa lagi? Diperbanyak dari tasbih itu. Dan perkataan Imam Syafi'i ini, atau anjuran Al-Imam Syafi'i ini untuk memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bala ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah ada dasarnya di dalam Al-Quran? Jawabannya iya.
Ada dasarnya di dalam Al-Quran, yaitu dari surah As-Saffat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang nabinya Yunus alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Apabila Nabi Yunus alaihi salatu wassalam tidak termasuk dari orang-orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di perut ikan, maka beliau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetap di dalam perut ikan itu sampai bangkitnya hari kiamat. Dan apa yang beliau ucapkan? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ada tasbihnya atau tidak subhanak itu? Ada tasbihnya. Ini salah satu cara yang dijelaskan oleh as-salafus salih ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in agar wabah ini bisa diangkat atau bala ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang bisa. Ini saya tekankan, tidak ada yang bisa mengangkat wabah ini secara total kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Di sisi lain, jangan dilupakan adhkarus sabah wal masa, zikir pagi petang. Istiqamah wahai umat Islam, membaca zikir pagi petang, yang dimana di situ ada sin, ada benteng dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam juga menganjurkan kepada kita semua sebagaimana zikirnya di dalam zikir pagi petang itu. Barang siapa yang membaca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, kata Rasulullah, lam yadurrahu syai'. Itu di Sunan At-Tirmidzi. Jadi barang siapa yang membaca itu 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, maka tidak ada suatu bahaya yang bisa menimpanya. Dan juga An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyontohkan kepada kita doa yang lain, juga ini tertulis di dalam zikir pagi petang, yaitu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Intinya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-afiyah, keselamatan dalam badan, dalam pendengaran, penglihatan. Intinya meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, itu semua tertulis di dalam apa? Zikir pagi petang. Jadi sekarang kalau kita misalnya membaca zikir tersebut di pagi hari, ya, kita membaca zikir tersebut di pagi hari, memakan waktu berapa? 1 jam ada? Tidak ada. Kira-kira berapa Ustadz Hendra? Berapa memakan waktu berapa menit? 20 menit atau 15 menit. Bahkan bagi yang menghafal 10 menit selesai. Kemudian apa yang akan ia dapatkan? Penjagaan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini suatu yang mulia, suatu yang agung. Hendaklah istiqamah kita melaksanakan itu, karena itu juga dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sendiri. Begitu juga as-salafus salih ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, sangat menenangkan, sangat memantapkan hati. Zikir yang mudah kita baca, setiap hari kita baca insya Allah setiap pagi, yaitu sebagaimana nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau tadi mengatakan lam ara anfa ulil bala illa tasbih. Jadi beliau tidak melihat
yang paling manfaat ketika balak seperti ini atau balak yang lain kecuali tasbih. Doa yang tadi mudah sekali, silakan nanti disimak para pemirsa, diputar ulang, atau langsung bisa beli buku zikir pagi petang, mudah dibeli, di mana-mana ada. Kalau kemudian sulit mendapatkan bisa download, wah mudah sekali, masya Allah, memperbanyak tasbih. Dan sehingga dari sini kita memahami kemaksiatannya harus dikurangi. Jadi yang kalau terus Gus Wahid itu yang naracap itu harus sutup ya. Yang pacaran ini kesempatan untuk putus ya. Ini karena pemirsanya banyak anak muda ini Ustaz. Ya. Narkodes itu karena ada yang lebih berbahaya dari narkoba, yaitu narkode. Terus Gus Wahid. Pemirsa yang ada di luar Malang, bahasa Malang ya, kode itu wanita, wedok. Jadi amat berbahaya. Jadi kesempatan yang bagi belum putus, harap putus sekarang juga detik ini ya. Amin ya rabbal alamin. Yang belum nikah, yang khidbahnya gagal terus, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu. Istighfar yang banyak, masya Allah. Semoga dilunakkan hati calon mertuanya. Amin, amin. Aminnya semua, masya Allah. Padahal banyak yang sudah nikah itu amin itu. Allahu Akbar. Nah baik, ini sesi kedua menarik. Jadi kami begitu tertegun. Ya Allah, kami melihat tadi kan yang awal hadir Gurunda Kiai Haji Agus Hasan Basori, setelah itu Gus Wahid datang. Kita tahulah semuanya di Malang, beliau ini berbeda di dalam beberapa pandangan, tapi banyak kesamaan di banyak pandangan. Kami di Malang sangat menikmati ketika ada foto yang tersebar, masya Allah, sering gandengan tangan, ya Allah berbesmili. Saya itu berbesmili kami melihat foto itu. Kami anak muda di Malang ini, Hijrah United, anak muda yang sudah capek dengan orang-orang yang debat permasalahan-permasalahan yang sudah dibahas oleh ulama. Ada juga sebagian di sini yang upload fotonya panjenengan itu nangis ya. Jadi saya juga tidak bisa nahan itu. Cuma begini, ini kok akrab banget, guyon-guyon begitu. Padahal yang dibahas adalah amalia-amalia masing-masing, tapi nggak baper gitu. Ya baper itu ngamuan gitu. Napa bahasa Malangin apa Gus? Lukup. Lukup ya. Bahasa Malangnya lukup ya. Baik yang dari Kalimantan Sulawesi, lukup itu adalah pukul ya. Doroba. Pukul. Pemirsa yang ada di Jazirah Arab ya, lukup itu adalah doroba. Idrifakot nih cari bahasa Malangnya. Pukul ae lukup ae wis gitu. Sampai-sampai tadi guyonnya begini loh, masya Allah ya. Gurunya sampean meninggal loh, Ustadz Agus, tidak semantah di dia itu. Jadi masya Allah suasananya itu loh, tetap menjaga prinsipnya masing-masing di dalam ketenangan yang diambil. Namun persaudaraannya kok bisa terjaga itu, bagaimana rahasianya? Saya mulai dulu dari Gus Wahid itu, biar kami bisa. Pakai ini. Subhanallah, subhanallah. Iya. Ini saya tadi belum memuji Hijrah United ya. Ya monggo. Tak doakan amal baiknya kawan-kawan Hijrah United diterima Allah Ta'ala. Dan terus semangat Mas. Karena ya kami ini sebetulnya juga sangat senang, berharap ya ada majelis yang bisa mengumpulkan kami. Yang berpikir begitu itu kan tidak banyak. Saya tahu bener nih kesulitan kawan-kawan tuh menghubungi saya, aku teko pas wiritan. Masih pas turu loh ya. Buala balik WA kata reken sopo hari ini. Tapi ternyata bisa. Takbir. Allahu Akbar. Saya senang sekali. Tak doakan Hijrah United ini amal baiknya diterima Allah Ta'ala. Terus untuk bisa berukhuwah ini ya memang di samping syarat-syarat ilmu, ikhlas, memang nomor satu itu keilmuan ya. Kalau ilmunya itu kurang memang ya berat. Dia ono uang podo gobloke debat. Podo gofolofoken repot. Saya sama Ustaz Agus itu ya,
setiap ketemu hampir tidak pernah nggak bentrol. Setiap ketemu. Kadang-kadang sing garai aku, kadang-kadang sing garai beliau. Tapi yo enak gitu. Iya. Ilmu kan, saya juga ilmu. Walaupun juga banyak hal kesimpulannya juga masing-masing. Tapi Iya. kan saling Menghargai. dan saya mau menanggapi karena saya tahu bener beliau pinter. Oh nggak pinter aku udah tok menang aja lah. Wah, arit anil jahilin. Saya wakrab sama beliau. Tapi Masya Allah. setiap ketemu, Bengkerengan, tapi bengkerengan syar'i. iya ya ilmu lah ya. Saya juga kalau di tempat beliau dihormati sekali saya. Kalau saya khutbah no pakai tongkat. Enjane no saja. Ono apa asli apa kae? Apa lek aku tok teko? Asli ya. Asli ya. Tongkat. Kapan hari saya ngimami subuh itu, aku mikir waduh aku lek kunut gak enak. Ya. Karena saya harus ikut para salah itu. Kalau makmumnya nggak kunut ya nggak ada. Yang kedua aku lek kunut nggak direk kenapa nggak nyonyor? Jadi ya ilmu Pak. Nah, Gus datang sebelum subuh aku teko sebelum subuh ke pondoknya beliau. Sebelum subuh datang. Belum sekitar. Aku godok. Apa itu? Ini jadwalnya apa? Oh, sebanyak mundur belani santri ini. Aku teko dewi ya. Di situ tahu tadi. Sak kami diurusi. Jadi memang keilmuan, ilmu lah. Terus kita ini tadi. Ya saya jelas innamal mu'minuna. Masa kita mau menolak Al-Quran kan nggak mungkin. Beliau bersahadat, beliau banyak tulisannya yang saya baca itu senang saya tentang mengkanter liberal, senang. Mungkin kalau saya disuruh nulis dia nggak bisa, tapi tulisan beliau itu mewakili pemikiran banyak hal yang sama. Terus yang kedua memang setelah ilmu ikhlas, dia belajar ikhlas. Terus yang ketiga itu memang roto apa ya? Roto ngomel gitu ya. Yang ngomel sinten? Iya dua-duanya. Kemarin beliau ngajak ke majelis sholat. Subhanallah. Menarik ini. Saya yakin ya beliau tuh sebenarnya aku ngerti aku tapi tak gaya-gaya jadi. Oh, gitu. Tapi beliau tuh apa istilahnya apa ya? Lapang gitu ya, lapang. Saya juga lapang kan gitu. Ajak ke majelisnya Prof Bisri. Prof Bisri senangnya luar biasa. Beliau juga dihargai. Terus batas-batas tertentu saya tidak memaksakan. Ya memang kuduan, memang berangkat dari ilmu tadi akhirnya akan tahu ini. Anunya apa? Iya. Mana yang bisa dikerjakan sama-sama, mana yang sendiri-sendiri tapi tetap dalam keadaan ta'awun. Iya. Jadi harus ngomel lah, ngomel ya. Dafak. Iya. Memeli ya seperti itu. Dia ada keilmuan juga mental disiapkan. Mental. Kepentingan persatuan sangat jauh lebih besar dari kepentingan apa-apa. Karena kebetulan saya oleh Allah diberi kesempatan ke beberapa medan peperangan, ada medan musibah. Ya saya beberapa kali itu bagaimana persatuan pentingnya luar biasa. Jangan sampai sesama kaum muslimin ini terperangkap nanti dalam kebuntuan. Jangan sesama Islam ya, kalau sudah ada COVID begini ya, walaupun dia non muslim pun kalau minta pertolongan ya kita tolong. Iya betul. Gimana sih? Ya, Masya Allah. Faidah luar biasa. Yaitu yang biasanya suka debat nggak jelas di medsos itu saya mau ngomong kok nggak enak. Kurang ilmu gitu ya. Jadi adabnya orang yang belum ada ilmu hendaknya diam. Itu akan lebih baik untuk nge-share sesuatu yang menimbulkan perdebatan. Karena itu wilayahnya guru kami yang beliau kalau berdebat sambil guyon, sementara Tolib semacam saya ini kalau debat sambil tukaran sambil menghina, naudzubillah min dzalik. Itu kisah persahabatan sedikit tentang beliau. Beliau berdua, namun saya ingin mendapatkan suara dari Kiai Haji Agus Hasan Baswari. Gimana dulu awalnya kok bisa ketemu padahal berbeda, Ustaz?
Bismillah. Baik, ikhwah sekalian yang di majelis dan juga para pemirsa rahimakumullah. Terkait dengan ukhuwah Islamiyah, saling merasa bersaudara sesama muslim, itu memang sudah menjadi inti daripada agama kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Ayatnya sudah hafal semua, tinggal mengamalkan. Hadisnya al-muslimu akhul muslim, tinggal mengamalkan. Orang muslim satu adalah saudara bagi muslim yang lain. Yang dimaksud dengan muslim, dengan mukmin sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat dari syirik, mereka menegakkan salat, mereka membayar zakat, itulah saudaramu dalam agama. Saudaramu dalam agama. Dan banyak sekali diterangkan kriterianya juga di dalam hadis Nabi SAW. Nah, oleh karena itulah ini bagian dari ilmu yang mendasari kita. Kemudian kita lihat sepak terjang orang itu seperti apa, dakwahnya seperti apa. Dakwah kepada tauhid, kepada sunnah, cinta Rasulullah, cinta sahabat, ya, untuk rukun sesama muslim. Itu semuanya adalah amalan-amalan soleh. Nah, ketika kita mendapatkan orang seperti itu, lebih berhak kita cintai, melebihi yang lain. Muslim bagaimanapun ya tetap kita cintai karena terikat dengan al-muslim akhul muslim. Terikat dengan al-muslim akhul muslim. Kalau kita lihat misalkan Rasulullah SAW itu kan tidak pernah tidak mau mensolati 3 orang ya. Orang yang mati membawa hutang, orang mati bunuh diri, orang mati ghulul, ngentit istilahnya ya, mencuri ghanimah yang belum dibagi, itu Nabi nggak mau nyolati. Tapi tetap membiarkan yang lain mensolatinya. Karena muslim sian. Nabi tidak mensolati karena memberikan tahdzir, warning lah, supaya beda satu dengan yang lain, antara orang soleh dan tidak soleh gitu. Tapi ukhuwah itu ada, hak itu ada. Ya. Apalagi dengan Masya Allah beliau Kiai Haji Abdul Wahid Ghazali, hafidhahullah, lama kita bertemu dengan beliau. Kenapa akrab? Karena beliau terbuka dalam diskusi, ya, membaca kitab, berdebat. Banyak beliau menerima, ada beberapa beliau tidak menerima, gitu guys ya. Tapi itu rahasia kita berdua. Nggak boleh saya, nggak boleh. Tapi karena itu ruang privat, ini kan ruang publik ya. Jadi kita harus tahu, itu bagian dari akhlak, bagian dari ukhuwah. Jadi kita memang terbuka, Masya Allah. Nah, saya senangnya di situ. Senang beliau adalah seorang dai yang sangat aktif, banyak sekali memberikan hidayah kepada yang lain, yang saya tidak bisa menjangkau mereka. Ya, beliau mewakili kita di banyak tempat. Ya, kita nggak bisa ngajar di sana, beliau bisa ngajar. Alhamdulillah. Itu kenikmatan yang besar bagi umat Islam. Jadi atas kebaikan-kebaikan beliau, ilmu beliau, sehingga kita juga nyaman untuk diskusi, bahkan mungkin kadang saling memberikan nasihat, ya. Bukan hanya diskusi, memberi nasihat. Nah, itu kita lakukan karena Allah. Kalau menurut saya, apa faktornya? Faktor selain satu nomor ilmu tadi, yaitu ilmu nomor 1, ilmu nomor 2, kalau menurut saya, kita itu harus berusaha, ya, ingin menjadi orang yang ahlu rahmah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuan kita hidup. Bagaimana caranya Allah merahmati kita, Allah meridai kita. Tadi sudah kita baca hadisnya, itu yang menjiwai saya, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Sehingga masing-masing kita kalau bicara itu yang memandang karena rahmat. Berdakwah karena rahmat, berteman karena rahmat gitu. Nah, bukan tentu ini salah satu daripada ajaran penting dari Rasulullah SAW yang kita padukan dengan ajaran-ajaran yang lain tentang di situ ada hak Allah, ada hak Rasul. Kita berteman tapi menunaikan hak Allah, yaitu menyampaikan ilmu. Semua orang berproses ya, semua orang berproses menuju kebaikan. Jadi itu kalau menurut saya, jadi berkawan, bersahabat dengan Kiai Haji
Abdul Wahid hafizahullah misalnya secara khusus karena saya lebih dulu awal ya, mulai tahun 2000-an lah kenal beliau gitu ya, sehingga lebih lama daripada Ustadz Farhan, daripada Habib Jamal ya. Jadi ada sejarah memang, sejarah panjang gitu. Nah demikian dari kami tentang rahasia itu, kenapa kita bisa berlapang dada, karena kita tidak break adzan dulu. Setelah itu kita akan ada sesi khusus yang dimana-mana mengenai persahabatan antara Habib Ahmad Jamal Ba'akil dan Ustadz Farhan bin Thalib. Demikian. Lebih awal biasanya kurang seperempat. Insyaallah kita akan mendengarkan azan dari Ustadz Furqan. Monggo Ustadz Furqan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yang bisa ini sama itu. Kamu kan gitu. Kayaknya nggak sinkron sinyalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Beberapa menit lagi insyaallah acara kita akan akhiri. Namun yang paling menarik tadi sudah sangat menyenangkan ya, bagaimana persahabatan antara Ustadz Agus dan
Gus Wahid, yang tidak kalah menarik lagi, umat pasti menunggu-nunggu, pasti ada kisah yang luar biasa di balik persahabatan antara Habib Ahmad Jamal Ba'ad dan Ustadz Fahran bin Tholib. Nuhun sewu Habib, ada kisah yang mengharukan ndak antara panjenengan berdua? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dari hiwar atau diskusi yang tadi kita dengar dari awal sampai akhir, saya banyak mendapatkan manfaat, pencerahan, dan ada beberapa mungkin torah atau tambahan berkait dengan apa yang disampaikan dari semua, dan insya Allah saya tutup dengan pentingnya ukhuwah Islamiyah di antara kita, khususnya tadi yang diminta oleh Ustadz Hendra antara saya pribadi dengan Ustadz Farhan bin Faisal bin Tholib. Yang pertama berkaitan dengan tentang sholatul Jum'ah. Saya secara singkat aja, ketika saya belajar fikih dari awal-awal fikih yang saya pelajari dari Safinatun Najah, dari kitab Mukhtasar Latif, Abu Syuja, Zubat Ibn Ruslan, kemudian Yaqut, Umdah hingga Minhajut Talibin Imam Nawawi, bahwa kita di mazhab Syafi'i itu ada namanya a'dzarul Jum'ah wal Jamaah. Kapan kita itu ma'dzur untuk nggak hadir sholat Jumat atau sholat jamaah di masjid. Sebab di mazhab Syafi'i sendiri masih beda pendapat, apakah hukum sholat Jumat atau jamaah di masjid. Ada yang mengatakan adalah fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah aini, dan lain-lain. Intinya pasti kita umat Islam dituntut untuk sholat di masjid. Tapi ada hal-hal yang termasuk a'dzar. A'dzar itu udzur, dan di antara udzurnya tadi itu banyak. Di antaranya al-khair corona ini mereka lebih fokus ke situ. Ini salah satunya. Maka insya Allah majelis yang kita sama-sama hadiri ini di Hijrah United ini adalah menjadi satu sebab insya Allah diangkatnya balak dan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan-amalan, di antara amalan-amalan atau di antara tadi musibah tadi, di antaranya adalah sebagaimana dikatakan Sayyidina Ka'ab, beliau mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, idza ra'aitumul waba qad fasha fa'lamu anna zina qad fasha. Beliau mengatakan, kalau kamu melihat di situasi tempat di mana wabah penyakit itu menyebar, pastikan bahwa perzinaan di situ menyebar. Nah, ini Sayyidina Ka'ab mengajarkan kepada habrul ummah, orang alimnya umat ini, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi kita mesti introspeksi, karena mudahnya sekarang ini gimana hadirin. Kita nggak lihat cuman perzinaan antara wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, satu jenis pun. Ribut kemarin mereka meminta untuk dihalalkan, dilegalkan LGBT dan lain-lain. Ini hasilnya dari Allah. Nah, sekarang kita tahu bahwa ini musibah bisa jadi karena dzunub, ya, bima kasabat aydin nas tadi yang dikatakan oleh Ustadz Farhan dari Naqlan Anil Quran. Kemudian diantaranya adalah untuk tolak balak ini tadi itu sholawat kepada Nabi SAW, tasbih, kemudian istighfar, ini zikir ya, bentuk zikir banyak, dan diantaranya sholawat. Sebagaimana dalam hadis yang panjang, intinya Rasulullah mengatakan idzan tukfa hammak wa yughfar biha dzambuk. Orang kalau banyak sholawat, urusanmu dimudahkan oleh Allah. Kita sekarang punya urusan sama corona ini, kita takut kalau itu mengidap kita dan keluarga kita. Banyakin sholawat, insya Allah kita punya permasalahan diangkat oleh Allah, dan insya Allah di akhirat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedekah, sebagaimana dikatakan Ustaz Agus Basori tadi, ya, kita jangan cuma ngomong aja, jangan cuma kasih nasihat aja. Sekarang ini waktunya aksi. Ustadz cuma ngasih Quran, hadis, cuma nggak ngasih beras, dia repot. Ya, makanya saya Masya Allah lihat Hijrah United yang bagi-bagi beras, dan alhamdulillah pondok-pondok pesantren sekarang sangat terlihat, ya,
Dalam beberapa saat yang lalu pondok pesantren mungkin hanya ngimamin masjid, musola dan ngasih pengajian. Saat ini mereka sudah mulai gerak memberi beras dan lain-lain. Seperti yang saya lihat Ustadz Farhan bin Thalib di Batu, beliau juga begitu membagi beras. Dan ini adalah bagian daripada cara agar kita itu menolak sodakoh, menolak musibah, sebagaimana dikatakan as-sodakoh tadfa'ul bala. Sedekah itu insya Allah bisa menolak bala. Nah, terakhir berkaitan dengan ukhuwah tadi itu yang sama-sama kita mendengar tentang sebabul khilaf. Sababul khilaf itu sebagaimana dikatakan yang pertama jahal, kebodohan. Ini orang kalau sudah bodoh repot. Sebab ulama sendiri antara mereka baik. Imam Syafi'i itu pernah sholat di kuburannya Imam Abu Hanifah. Jadi di kuburan Imam Abu Hanifah di sebelahnya Imam Syafi'i itu sholat. Imam Syafi'i nggak pakai bismillah, nggak pakai kunut. Kemudian makmumnya berkata, wahai Syafi'i, apakah kau rubah fatwamu? Kok sekarang nggak kunut, nggak pakai bismillah? Biasanya pakai bismillah dan kunut. Beliau mengatakan, adaban li Imam Abi Hanifah. Saya sekarang sholat nggak pakai bismillah dan nggak pakai kunut, adab kepada Imam Abu Hanifah, yang Imam Abu Hanifah sudah meninggal, bukan waktu hidup. Sudah meninggal, adaban. Ini lihat, mereka kalau punya ilmu, perbedaan di antara mereka bukan menjadi sebab pertikaian. Karena yang namanya perbedaan itu ada dua, ada qat'iyatud dalalah, ada dhanniyyatud dalalah. Lebih penting para ulama dan para santri ini lebih ditekankan masalah tazkiyatun nufus, agar ilmu ini gak kecampur nafsu. Guru saya pernah mengatakan, qutratun minal hawa tufsidu bahran minal ilmi. Satu tetes saja hawa nafsu itu bisa merusak satu laut ilmu. Orang punya satu laut ilmu rusak cuman gara-gara setetes hawa nafsu. Apalagi sekarang ini kebalikannya. Masya Allah. Hawa nafsunya selaut, ilmunya setetes. Hancur ini agama. Makanya kita harus betul-betul sebagaimana tadi dikatakan rahmah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini adalah bentuk tazkiyah. Ya, dengan zikir, dengan wirid, dengan qiyamul lail, dengan semuanya hingga akhirnya betul-betul murni menggapai ridha Allah dalam menentukan hukum. Dan adabul khilaf itu penting untuk menjaga persaudaraan, tidak dengan mencaci maki, tidak dengan menuduh seseorang dengan yang lainnya dengan tuduhan yang tidak benar. Nah, sekarang berkaitan dengan perkenalan saya dengan Ustadz Farhan. Sebenarnya betul dikatakan sama Gus Wahid, saya kenal Ustadz Farhan itu tahun 96-97. Waktu itu ketika saya lagi nyantri di Tarim di Hadramaut. Masih nom-nome tahes lah. Durung kebut waktu itu. Jadi ketika itu saya berjumpa dengan, tapi beliau itu kalau nggak salah sudah ke Yaman tahun 80-an, ya 89. Jadi hampir bahasa Arabnya dia itu seperti orang sana. Bahkan ini ada satu cerita lucu yang pernah terjadi, karena beliau itu tahun 89, saya tahun 96, ya berarti sekitar 8 tahun, ya 7 tahun sebelumnya beliau sudah di sana dan usianya juga masih muda waktu ke sana. Saya waktu ke Hadramaut itu ke Tarim itu usia 19 tahun. Berarti beliau masih umur sekitar 10-11 tahun lah. Lah mungkin dengan usia muda lebih lancar berbahasa Arab dan pakaiannya pun sudah kayak orang sana. Kalau saya kan pakaiannya masih pakaian Indonesia. Lah beliau itu pernah jumpa dengan saya sama teman saya satu yang orang Indonesia juga lagi hadir satu acara. Waktu itu mengaji kitab Al-Ghuror, kitab hadis di rumah satu orang ulama besar minal baqaya, itu usianya sudah 100 tahun lebih, Al-Habib Jailani Al-Masyhur, termasuk pembesar ulama di Tarim. Saya hadir dengan beliau, duduk bareng sama Ustadz Farhan. Lah saya kenal dengan beliau Ustadz Farhan, hanya saja memang wajah dan ininya sudah kayak orang Yaman asli, bajunya bahkan beliau tuh pakai sarung dan pakai sepatu. Nah kalau kita kan pakai sarung, pakai sandal, ini pakai sepatu. Lah ketika beliau ngomong-ngomong sama saya, bahasa Arabnya sudah kayak orang sana. Nah saya kan bahasa Arabnya campur Arema. Jadi ya ada medoknya lah istilahnya. Teman saya di sebelah tadi tuh lihat Ustadz Farhan dengan bahasa Arab yang sebegitu fasih. Dia ngerasani dengan bahasa Indonesia. Dikira Ustadz Farhan tidak bisa bahasa Indonesia.
Kata beliau, tuh norak itu orang Arab itu, sarungan tapi pakai sepatu. Ya. Saya masih ingat kejadian tersebut, terus beliau langsung ngomong, emang kenapa? Loh. Terus saya dikatakan, kamu nggak ngomong kalau dia orang Indonesia. Ya. Ya memang Masya Allah, beliau sudah lama betul, sudah matang di negeri Arab belajar, ya khususnya dalam bahasa Arab. Jadi sudah lama betul kita dekat, kita dengar dan alhamdulillah kita juga, saya kenal betul guru-guru beliau di sana yang mengajarkan kepada beliau. Bahkan banyak guru-guru beliau adalah guru saya. Di antara guru beliau yang termasuk guru saya adalah Habib Abu Bakar Masyhur. Ini beliau adalah seorang yang khususnya tadi masalah fikih transformasi, tentang tahawulat, tentang hari kiamat. Ya, itu sangat hebat. Itu termasuk guru beliau. Dan guru saya ya juga termasuk guru beliau, karena waktu zaman saya ngaji dulu setiap hari Senin, jadi kalau saya di sini Senin Ar-Ridwan kan. Kalau guru saya tuh hari Senin ada namanya Jalsatul Itsnin, keliling di tempat-tempat mengadakan tafsir Quran, Habib Umar itu. Dan kalau mau mengadakan tafsir Quran itu sebelumnya ada yang ngaji Quran, dan diantaranya yang pernah ngaji Quran Ustaz Farhan. Nah, jadi beliau juga berguru dengan guru saya juga berguru dengan guru beliau. Alhamdulillah ulfah ataupun kedekatan itu sampai saat ini kita rasakan, dan hingga detik ini kita selalu hampir, apalagi sekarang beliau sudah di Batu punya pondok pesantren, saya alhamdulillah sangat bahagia punya teman untuk diskusi, khususnya beliau ini pakar dalam ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mengenai tentang Ahlus Sunnah Asy'ari, beliau begitu banyak manfaat ilmu yang saya dapati dari beliau. Fa insyaallah saya mengharap bahwa ini adalah persaudaraan yang betul-betul karena Allah. Ya, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Iman sempurna apabila mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah. Man ahabba rajulan sholihan faka'annama ahabballah azza wajal. Saya mencintai beliau karena kesolehan beliau. Beliau bukan orang yang ahli maksiat, beliau juga bukan orang-orang yang sembrono dalam menjalankan syariat, maka saya mencintainya karena Allah, dan orang yang mencintai karena Allah adalah hakikatnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya harapkan. Jazakallahu khair, mencerahkan, semakin menenangkan, semakin kerasan di majelis ini. Tapi kami himbau bagi penonton di rumah, silakan yang laki-laki sholat di masjid nanti bisa dilihat siaran ulangnya ya. Bisa dilihat siaran ulangnya. Atau yang perempuan mau menyegerakan sholatnya, monggo, nanti bisa dilihat siaran ulangnya. Nah, ada satu lagi kesempatan tadi, Masya Allah, pertemuan yang ya menggembirakan, lucu, Masya Allah, akan terkenang selamanya. Nah, kemudian akan kita tanya kepada gurunda kita, Ustadz Farhan bin Tholib hafizallahu ta'ala, yaitu pernah nggak sih, kan sering bertemu dengan Habib Jamal, ada perbedaan begitu ketika diskusi, dan ada kisah apa ketika ada perbedaan itu dan akhirnya saling menghargai itu, yang bisa kita pelajari? Ya, jazakumullahu khairan. Akan tapi sebelum menjawab pertanyaan antum ini, mungkin sedikit Anda ingin menambahkan dari apa yang kita jelaskan tadi, karena ini juga suatu yang penting ya. Karena tadi Anda lihat ada tambahan Masya Allah dari Gus Wahid, tambahan dari Ustadz Agus, tambahan dari Habib Jamal, dan juga ada tambahan dari saya pribadi tentang apa yang kita sampaikan tadi, dari penjelasan tentang cara untuk menghindari musibah ini atau wabah corona ini. Tadi kita jelaskan dari apa yang disampaikan oleh as-salafus saleh, dari tasbih dan lain sebagainya, adhkar, ad'iyah, dan ada dasarnya di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan memang betul diantaranya yang sekarang ini yang terlaksana yaitu karantina, dalam arti tidak masuk ke tempat yang terkena wabah dan juga tidak keluar daripadanya.
Dan hakikatnya itu juga termasuk dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullahu taala di dalam sahihnya. Jadi bahwa Rasulullah bersabda, "Idza sami'tum bihi," dalam arti bit-ta'un, "Idza sami'tum bit-ta'un la taqdimu alaih, wa idza antum bi ardin," kemudian ta'un itu waqa'a biha, maka fala takhruju firaran minhu. Jadi apabila kalian mendengar ada suatu wabah yang terjadi di suatu kota, janganlah kalian memasukinya. Kemudian apabila wabah itu terjadi di suatu kota dan kalian berada di kota tersebut, janganlah keluar daripadanya. Jadi yang terlaksana sekarang ini, himbauan dari ahli medis, himbauan dari pemerintah untuk menetap di wilayah masing-masing, itu semua sudah ada petunjuknya, ada dasarnya dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya juga dihimbau untuk berdiam di rumah, lockdown, kan kayak gitu kan? Akan tapi, ini penting ini. Ngapain lockdown di rumah itu? Lockdown di rumah itu ngapain? Berdiam di rumah itu ngapain? Kalau seandainya hanya makan, tidur, nonton, nanti makan lagi, tidur lagi, nonton lagi, ini sangat membuang-buang waktu. Sangat membuang-buang waktu. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, di sini kita juga menghimbau secara khusus kepada umat Islam, manfaatkan waktu-waktu kalian di rumah ini dengan apa? Dengan doa, dengan zikir, dengan tasbih seperti yang kita jelaskan tadi. Ini adalah al-waqtul munasib, waktu yang munasib, yang cocok, yang sesuai, yang pas untuk masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bersama-sama dengan keluarganya di rumahnya masing-masing. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan dengannya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat wabah ini atau musibah ini atau bala ini. Itu mungkin tambahan dari apa yang kita ingin sampaikan. Kemudian tentang persaudaraan saya dengan Al-Habib Jamal tadi sudah disampaikan oleh beliau, dan saya juga mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa taala. Betul, beliau dulu belajar di Darul Mustafa di Tarim, pimpinan Al-Habib Umar bin hafizahullahu taala. Sementara saya belajar di Jami'atul Ahqaf, Universitas Al-Ahqaf, pimpinan Prof Al-Habib Abdullah Baharun hafizahullahu taala. Di sisi lain alhamdulillah kita juga pernah belajar di jamiah yang lain di Sana'a, yang dimana kita juga mendalami berbagai macam ilmu di sana. Dan cinta saya kepada beliau ini la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Jadi mahabbati lahu la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya ingin menjelaskan dengan kata-kata, ini nggak bisa. Amik jidan. Iya, jadi tidak bisa. Tidak bisa terucap, bahkan juga tidak bisa tertulis. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kita di sini insya Allah karena Allah Subhanahu wa taala, karena agamanya Subhanahu wa taala, karena syariatnya Subhanahu wa taala. Kita pernah berkumpul, pernah bertemu di tempat ketika kita belajar menuntut ilmu, dan alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali ke Indonesia walaupun sudah 18 tahun lebih. Kembali lagi ke Indonesia alhamdulillah.
dan di Indonesia di sini bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa mendirikan pondok pesantren di Kota Batu, dan alhamdulillah beliau selalu membantu dan juga mendukung apa yang kita laksanakan dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala di kota tersebut, begitu juga di Kota Batu, begitu juga di Kota Malang. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di sini, Al-Faqir, Al-Habib Jamal, Ustadz Agus, Gus Wahid, Ustadz Hendra, begitu juga teman-teman Hijrah United dan semua pemirsa yang mendengar, yang menyaksikan acara ini, sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di acara ini. Mudah-mudahan di hari kiamat kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Al-Firdaus dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang terakhir. Tadi beliau Al-Habib Jamal menjelaskan tentang perkara Asy'ari atau perkara Asy'ariyah. Dan di sini juga ada Ustadz Agus, ada Gus Wahid, begitu juga mungkin yang mendengar dari para dai yang lain. Jadi begini, kita ini berusaha semaksimal mungkin untuk mencari titik kesamaan. Bukan perbedaan kemudian dibesar-besarkan sampai saling menyesatkan. Dan memang itu membutuhkan apa? Membutuhkan waktu. Dalam arti membutuhkan waktu untuk talabul ilm, membutuhkan waktu untuk mutala'ah, dan juga membutuhkan waktu untuk berdiskusi, bertanya kepada para ulama. Seperti ada salah satu syekh di Yaman, di Son'a, dan beliau pernah datang ke sini, yaitu Syekh Abdul Fattah Qudash Al-Yafi'i hafizahullah ta'ala. Beliau pernah datang ke sini dan beliau mendirikan daurah, dalam arti pesantren kilat itu dalam satu hari, membaca kemudian mengajarkan kitabnya, yaitu kitab Al-Manhajiyah, di pondoknya Al-Habib Jamal. Dan beliau ini Syekh Abdul Fattah Qudash Al-Yafi'i bukan Asy'ari. Beliau menulis di dalam kitabnya itu Al-Manhajiyah, wa ana athariyul aqidah. Dan akidah saya ini akidah athariyah, dalam arti akidah alul hadis, akidah Imam Ahmad. Bahkan beliau menulis kata-kata yang lain apa? Walam arda biha badilan. Dan aku tidak akan menggantinya dengan akidah yang lain. Akan tapi sangat beliau tekankan dalam kitab tersebut bahwa al-asy'ariyah wal maturidiyah wal athariyah min ahli sunnati wal jamaah. Mereka semua ahlus sunnah wal jamaah. Di sini terjadilah diskusi yang panjang lebar antara Al-Faqir dengan beliau di kota Son'a. Di situ waktu itu kita bersama teman kita dari Tunis, ada satu teman kita dari Tunis, ada satu teman kita dari Palestina, kita bertiga, kita berdiskusi bersama beliau setar qabla al-maghrib, ya, mungkin kurang lebih jam 5 sore sampai jam 12 malam. Itu sampai mati lampu. Kemudian beliau lanjutkan lagi, ayo kita nyalain lilin. Ya Syekh, ini lilin, tapi asyaknya mana? Ini sudah malam ini, kita butuh makan malam. Dikasih sama beliau, dikasih roti sama fasulia, kacang itu apa namanya, Arab itu. Intinya tetap diskusi. Dan beliau termasuk dari murid senior Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i. Jadi beliau termasuk dari angkatan pertama Syekh Abdul Fattah ini. Jadi beliau bersama Syekh Abul Hasan Al-Ma'ribi itu zumala. Dalam arti pernah bersama-sama belajar, berguru kepada Syekh Muqbil, akan tapi beliau tidak muta'assib terhadap akidahnya, kemudian tidak bisa duduk atau diskusi dengan ulama-ulama yang lain.
Hal yang seperti itu juga yang ana rasakan sekarang ini. Bisa duduk bersama Ustadz Agus, bersama Gus Wahid, bersama Habib Jamal. Kita berdiskusi bersama, kemudian ini juga ditonton dan didengar oleh umat Islam. Betul, tadi kita membicarakan beberapa hal tentang corona, tentang ini, tentang itu. Akan tapi poin yang terpenting yang kita ingin sampaikan kepada umat Islam ini, bahwa kita dalam arti yang diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan bahwa kita ini adalah para dai. Semaksimal mungkin akan kita pertahankan ukhuwah Islamiyah di antara kita ini. Semaksimal mungkin akan kita pertahankan ukhuwah Islamiyah kita ini. Walaupun ada beberapa pihak mungkin yang belum setuju, saya mengatakan belum setuju. Bukan tidak setuju secara mutlak, akan tapi belum setuju. Akan tapi kita akan mempertahankannya terus, ukhuwah yang seperti ini. Dan kita juga mengucapkan sekali lagi kepada teman-teman Hijrah United, jazakumullahu khaira atas juhud kalian, atas usaha kalian. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat nanti. Jadi inilah yang seharusnya. Bukankah agama kita ini dikatakan agama Islam? Agama Islam, agama salam, agama damai. Dan An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi muslim yang sejati apabila orang-orang Islam lainnya selamat dari gangguan lisan dan juga dari gangguan tangan. Dalam arti apa? Tidak gampang mencela, tidak gampang menghina, tidak gampang merendahkan, tidak gampang mencaci maki. Itu dia jauhi itu semua. Bahkan seperti yang beliau katakan tadi, Al-Habib Jamal katakan, ada salah satu guru saya yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur hafizahullah ta'ala. Beliau menulis berbagai macam kitab dalam fiqh tahawulat, yang dimana di situ beliau fokuskan terhadap asyratus sa'ah, dan dari awal kitab sampai akhir kitab beliau dari berbagai macam tulisannya itu semua mali bin nusus an-nabawiyah. Jadi itu semua rata-rata hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan beliau tekankan berkali-kali, umat Islam ini tidak akan mendapatkan solusi untuk keluar dari kesusahan yang mereka alami kecuali dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di situ beliau selalu mengatakan apa? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan tangan kita minad dam. Dalam arti alhamdulillah kita tidak pernah membunuh saudara kita se-Islam dan seiman. Tangan kita selamat dari keburukan itu, dari dosa itu. Akan tapi tolong selamatkan juga lisanmu dari adzam. Selamatkan lisanmu dari ejekan, dari cacian, dari makian. Jangan sampai tidak pernah membunuh saudaranya se-Islam dan seiman, dalam arti membunuh jasadnya, akan tapi selalu membunuh kehormatannya. Dengan meremehkan, merendahkan, menyesatkan, mengeluarkannya dari ahlus sunnah dengan berbagai macam alasan. Tidak seperti itu. Jadi semaksimal mungkin yang kita tekankan di sini adalah ukhuwah Islamiyah kita, dan ini masya Allah semua. Al-Habib Jamal ulama, Ustadz Agus Basari ulama, Gus Wahid ulama. Jadi persatuan yang terjadi di antara kita ini bukan atas dasar hawa nafsu, akan tapi atas dasar ilmu. Yang ingin bertanya, yang ingin berdiskusi, kita bilang silahkan. Seringkali kita menjelaskan seperti itu di perkara-perkara khilafiyah, di perkara-perkara yang belum mereka fahami dengan baik, dengan benar. Silahkan kita membuka pintu dengan lebar, akan tapi tolong dibawa 2 syarat, 2 rukun jikalau antum ingin berdiskusi. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan akhlak. Ada ilmu masuk dalam diskusi ini. Tidak ada ilmu, apa yang mau kita bicarakan. Begitu juga harus ada akhlak. Karena ilmu tanpa akhlak nanti akan menjadi kesombongan.
Sementara akhlak tok tanpa ilmu tidak ada bahan untuk dibicarakan. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan terus menerus dan tujuannya satu, demi mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat nanti. Wallahu taala a'lam wa barakallahu fil jami'. Masya Allah, jazakumullah khair. Penjelasan terakhir untuk penutup para pemirsa dimanapun Anda berada, pemirsa Talkshow Hijrah United, Aku Saudaramu 2, insya Allah nanti akan ada Aku Saudaramu 3, entah kapan, nanti simak kelanjutannya. Dan jangan lupa cek Instagram Hijrah United, kita ada donasi untuk yang terdampak ekonomi, ya. Ada yang berjuang melalui APD, ada yang berjuang melalui macam-macam di Domendis, tapi jangan lupa ada di dompet kita ada hak-hak orang yang terdampak ekonomi, dan insya Allah itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak kita keluarkan. Silakan cek sekali lagi di Instagramnya Hijrah United. Sebagai penutup, kami mohon kepada Gurunda untuk masing-masing mengutarakan closing statement, masing-masing setengah menit, ya. Masing-masing setengah menit, kata-kata penutup yang singkat. Setelah itu kita tutup dengan doa, yaitu closing statement ukhuwah. Mungkin bisa dimulai dari Gus Wahid. Tetap di dalam dakwah, tetap di dalam perjuangan. Kalau kita enggak berdakwah, maka kita akan terdakwah. Terima kasih. Bismillah. Ya, kita umat Islam dituntut untuk meningkatkan dalam segala kebaikan, khususnya dalam persaudaraan, dalam persatuan. Ada banyak faktor ini yang harus kita gali, kita tingkatkan, yang menjadi dasar persatuan kita. Pertama adalah wahdatul ghayah, kesatuan tujuan hidup, yaitu hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wahdatu al-aqidah, kesatuan akidah, bahwa al-haq dalam beragama, dalam berkeyakinan, dalam beriman adalah mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Rasulullah, dan difahami lalu diwariskan oleh para salafus saleh kepada kita, terus turun temurun, wabil khusus adalah para ahli hadis yang memang betul-betul memperhatikan riwayat dan dirayahnya. Kemudian yang ketiga adalah wahdatul qiyadah, kesatuan kepemimpinan. Bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah sangat jelas, yaitu taat ulil amri, ya, bisyikoi, yaitu al ulama yang punya fatwa dan al umara yang punya kebijakan. Kemudian tentu yang keempat yang harus diupayakan, karena sekarang kita sedang krisis, adalah umat Islam, khususnya bangsa-bangsa Islam, harus mengupayakan mandiri di bidang ekonomi supaya tidak dijajah melalui ekonomi. Apalagi kita tahu bahwa akhir zaman termasuk Dajjal itu banyak pengikutnya, bisa maksa orang ternyata melalui ekonomi. Ya, yang lain pada kelaparan, dia bisa membawa hujan, tanaman, apapun yang dibutuhkan manusia. Dengan begitu banyak orang kemudian tunduk kepada Dajjal, ya. Jadi ini ekonomi penting, mudah-mudahan yaitu di antara 4 faktor yang menjadi dasar kita harus bersatu, berukhuwah, lebih kuat, lebih baik daripada sebelumnya. Allahumma amin. Ilaika bitaqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifhu minas sirri minarijsi wad daran. Lazimilah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika sendiri maupun di hadapan orang, dan senantiasa bersihkan hatimu dari segala kotoran, karena dia adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu apabila hati kita bersih dan pengagungan kita kepada kalimat tauhid la ilaha illallah itu sangat besar, niscaya otomatis kita akan mencintai semua yang mengatakannya. Jangan terburu-buru memvonis saudaramu, telaah, fahami betul, hingga insya Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memberikan kepada kita mana kebenaran dan mana yang batil. Maka itu suratul ingkar dalilul jahli. Mudahnya kita mengingkari adalah justru bukti kebodohan kita. Telaah dengan hati yang bersih, jiwa yang suci, insya Allah di situ ada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam persaudaraan ada ridha Allah, ada kecintaan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam perceraian ada kemurkaan Allah, ada yang menyedihkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah adalah kalimat yang mulia, yang mengatakannya masuk ke dalam bentengnya Allah, dan yang masuk bentengnya Allah akan aman dari azab Allah. Tidaklah orang yang mudah mengeluarkan orang yang mengatakan la ilaha illallah dari Islam kecuali di hatinya kurang haibah dengan kalimat tersebut. Seakan-akan kalimat la ilaha illallah tidak wibawa di matanya dan di hatinya. Maka itu hargai setiap yang mengatakannya dan bimbinglah insya Allah untuk senantiasa di jalan yang diridhai oleh Allah. Barakallahu fikum, dan semoga Hijrah United senantiasa mampu untuk mengangkat tinggi kalimat la ilaha illallah, mempersatukan umat baginda Muhammad yang kelak insya Allah membuat senyum beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi secara singkat padat, jikalau kita ingin selamat di dunia dan juga di akhirat nanti, maka hendaklah di dunia ini kita mencintai orang-orang yang saleh. Secara khusus dari kalangan para ulama, karena mereka adalah warathatul anbiya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti teman-teman kita ini, syabab kita ini, pemuda-pemuda kita ini dari Hijrah United yang selalu mendampingi para ulama, para dai, para ustadz, dan pastinya mereka mencintai para ulama tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang baik bagi seorang pemuda, seorang pemudi di zaman sekarang bisa mencintai, benar-benar mencintai para ulama. Ini kehebatan yang luar biasa. Karena di sisi lain banyak fitnah yang luar biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahab, bahwa seseorang akan bersama orang-orang yang ia cintai di mana? Di akhirat nanti. Makanya kita bilang di sini, cintailah orang-orang yang baik, cintailah orang-orang yang saleh, cintailah para ulama rabbaniin. Niscaya di sini kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat nanti, bisa bersama mereka di akhirat. Kemudian jangan dilupakan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sirah para sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in, sirah ummahatul mu'minin ridwanullah taala alaihin, dan secara umum sirah as-salafus salih, agar kita mencintai mereka juga. Kemudian di hari kiamat kita bisa bersama mereka dan selamat masuk ke dalam surga dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, di penghujung acara yang akan berakhir, mohon dukungannya semuanya untuk perjuangan kami di Hijrah United. Terus dukung kami, doakan kami. Jika ada salah, kami mohon dinasihati. Bisa jangan di depan umum, kami pasti malu, tapi jabri saja atau DM ya. Baik, sebagaimana nasihatnya tadi, kita harus menyelamatkan kehormatan saudara kita. Kita tutup dengan doa yang akan diaminkan oleh seluruh jamaah di Indonesia yang dipimpin insyaallah
oleh Kiai Haji Agus Hasan Basori. Doa singkat. Doa yang akan diaminkan seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Kiai Haji Agus Hasan Basori. Min ijlalillah ijlal dha syaibatil muslim. Dari pengagungan kepada Allah, mengagungi orang yang paling tua. Jadi sunnahnya yang paling tua usianya itu, yang lebih dulu sujud sama Allah biar doa. Masya Allah. Baik, kita akhiri majelis kita dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jalla fi'ula agar Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang bisa menurunkan rahmatnya, ampunannya, hidayahnya kepada kita semuanya. Bahkan kita mohon kepada Allah agar balak diangkat dari kita, dari bangsa kita dan dari bangsa-bangsa kaum muslimin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjih walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana imanan wa yaqinan wa mu'afatan wa niyatan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna hayatan thayyibah wa dhurriyyatan salihah. Allahumma rzuqna hayatan thayyibah fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal fakhsha wal munkar wal riba wal zina wa al-mihan wa syada'ida wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladin hadha khassah wa min buldal muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna mutahabbin, Allahumma ja'alna mutahabbina fik, mutajalisina fik, Allahumma ja'alna amilina fik ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, berakhir namun tidak mungkin berakhir begitu saja. Pasti kami berharap akan ada pertemuan lagi, yaitu pertemuan yang semakin mengerat ukhuwah, saling menasihati karena Allah. Dari kami Hijrah United, mohon maaf pasti ada salah, mohon kritik saran pada kami, kritik saran yang membangun. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kalau kita tidak berjumpa di dunia, insya Allah kita akan berjumpa di akhirat nanti, insya Allah dalam keadaan saling mencintai karena Allah. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua gurunda kita, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberkahi ilmunya, ditambah ketenangannya, dan semuanya kebaikan terlimpah kepada gurunda kita. Dan kemudian terima kasih pula bagi yang mendukung, yaitu dari Agung Wisata Travel. Masya Allah, semoga tambah berkah, tambah dijaga oleh Allah, dihalalkan hartanya. Juga terima kasih kepada yang selalu mendukung Hijrah United kemanapun, yaitu Sabili Salam Multimedia. Masya Allah, ini masjid multimedia yang punya tim multimedia ini, yang bisa menyebarkan ceramahnya para gurunda. Juga semua jamaah yang telah melihat kami, pemirsa, dan yang mendoakan kami. Dan tentu saja donasi tetap kita tunggu, karena di sana banyak kami survei yang tiba-tiba miskin, Gus, tiba-tiba miskin terdampak corona, banyak yang dikeluarkan dari pekerjaannya. Kami tunggu. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Allahu Akbar. Langsung makan nanti. Yu'adzibuni. Enggak, saya ini yang teman-teman itu sudah di sini, di atas, barang di atas. Semuanya. Langsung nanti makan. Makanya di atas kan tempat akhwat. Enggak. Bahaya untuk masuk.